ketiga lalu kemudian menggunakan nuklir, saya kira terlalu kecil. Dan ya kalau mau pakai perang nuklir, ya katakan Tuhan sudah mengatakan bahwa sudah kiamat. Nggak ada yang memaksa ke berapa jauh sebuah nuklir yang ditembakkan. Misalnya taruhlah Amerika menembak Iran, jangan menyangka bahwa yang kena hanya Iran, tapi semua akan kena. Mungkin termasuk Amerika. Dampaknya dampak dari nuklir itu dari nuklir itu. Maka dari itu nggak mungkin. Menurut saya terlalu kecil. Dan kalau itu dilakukan kebodohan manusia, tapi itu sudah kehendak Tuhan bahwa dunia ini sudah harus kiamat. Begitu lihat berita nuklir ditembakkan, langsung saya bertobat. Gitu, harus nggak ada waktu lagi. Iya, penting tuh ya. Jadi buat Anda bertobatlah Anda. Tapi kalau misalnya di Indonesia, balik lagi tadi sedikit ya. Misalnya ada siaga 1 itu kan, ada yang bilang kalau misalnya siaga 1 berarti kayak bensin misalnya diutamakan untuk kendaraan pemerintah dulu, sehingga yang di pasaran semakin sedikit. Memang begitu. Artinya kalau ada keadaan yang mengharuskan bahwa tentara harus melakukan sesuatu demi keamanan, maka memang diberikan kepada dia semua. Minyak diberikan ke dia. Jadi kalau terjadi sesuatu kan kendaraannya bisa langsung jalan. Iya kan? Nah, artinya apa? Untuk masyarakat dikurangi untuk kepentingan keamanannya dia sendiri. Dalam arti kata memberikan kepada tentara. Tapi keterangan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan tidak sampai segitu. Betul, jadi ini hanya sekedar semacam kewaspadaan aja. Betul. Jadi itu kenyataan. Pernyataan dari Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin. Karena ya mungkin banyak orang yang belum paham gitu ya kalau perang itu setidak enak itu gitu. Ya kan? Bener. Tapi banyak orang nggak sadar kalau negara lain tuh lagi perang juga, Prof. Ya kan, kayak Ethiopia sama Eritrea. Iya kalau Rusia, Ukraina. Kalau Afrika itu nggak pernah berhenti berperang antara suku. Nggak pernah berhenti berperang. Nggak pernah. Kongo juga kemarin perang internal sih. Sampai sekarang kan PBB masih duduki Kongo untuk kepentingan itu. Tapi orang petugas PBB-nya juga menurut keterangan yang saya pernah peroleh dari seorang kolonel yang pernah bertugas, bukan kolonel angkatan kita. Pernah bertugas ke sana. Dia katakan aneh itu orang-orang PBB. Malah untuk jatah makannya saja rakyat Kongo itu dibatasi oleh mereka. Dan mereka tidak boleh menggali tanah. Saya nggak tahu benar. Kalau itu terjadi aneh benar. Mereka kayak tambang kobalt itu ya. Iya. Koltan juga. Kobalt.